Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh agama Islam, wabil khusus Mudirul Ma'had Tribakti Al-Masudiyah, yakni beliau Kiai Haji Muhammad Ali Ridho beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ata'na. Dan tak lupa pula kepada jajaran asatidz wal ustadzah dan segenap santri putra maupun putri yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi dua kesempatan, yaitu kesempatan kita masih diberikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam rangka mengaji bersama. Semoga Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita semua hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang cintanya luar biasa kepada umatnya. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit menyampaikan pidato yang berjudul ruginya orang yang pacaran. Yang jomblo mana? Yang pacaran mana? Yang jomblo saya doakan semoga jomblo sampai halal. Yang pacaran saya doakan semoga putus, dan kalau putus saya doakan semoga nggak kembali lagi. Amin. Yang jomblo ikut golongan saya aja. Yang pacaran, hei yang pacaran yang rugi itu perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, nangislah, diam sendiri mikirin pacarnya, masya Allah. Bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, kembung. Pas itu yang muntah-muntah siapa? Laki-laki, perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Yang melahirkan anak berenggan nyawa, laki-laki, perempuan. Kalau kebetulan nasibnya jelek, mati melahirkan perempuan. Maka kalau perempuan enggak mau, mustahil laki-laki mau pacaran, mustahil laki-laki mau berhubungan. Itu semua tergantung perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hai kaum laki-laki, jika kau gagah perkasa, bukan dengan badanmu yang berotot besar, bukan dengan wajahmu yang ganteng, dan yang dengan mudahnya mengatakan kepada wanita, "Ukti, anak uhibuka fillah." Apakah kamu mau menjadi pacarku? Mas murahan. Bukan pula laki-laki yang sok keren, yang dengan mudahnya membawa perempuan ke sana kemari, setelah bosan enggak dipeduli, setelah bosan ditinggal pergi dan mencari pengganti. Masya Allah, dia lupa akan akibatnya. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang berani mendatangi rumahnya dan mengatakan kepada ayahnya, "Pulang kupin anak-anakmu dengan bismillah." Dia yang berani datang ke rumahnya dengan membawa peralatan alat sholat dan membawa kitab suci Al-Quran. Masya Allah, itulah laki-laki yang kita idamkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitab sucinya, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un."
Hai Muhammad, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, jagalah pandangan mereka dan peliharalah kemaluannya. Demikian itu lebih suci baginya. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman ini banyak sekali remaja-remaja yang sombong, yang sering kita dengar perkataannya, aku mah tawar, cuma cari pacar itu gampang. Mantan aja udah 20-an. Masya Allah ya. Cuma banyak mantannya aja udah sombong, sok laku, sok ganteng. Dia lupa akan akibat dan dosanya. Dia lupa akan orang tuanya. Orang tuanya di sana tersiksa, orang tuanya di sana terlena tanpa kita sadari karena perbuatan kita sendiri. Masya Allah ya. Tapi semoga kita terhindar dari semua itu. Semoga santri Tribakti nggak ada yang seperti itu ya. Saya mau tanya, siapa di antara antum sekalian yang pengen jodohnya baik? Pengen jodohnya yang nggak pernah pacaran? Pengen jodoh yang soleh dan soleha? Oh nggak ada ya? Semua pasti pengen kan? Satu resep, perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Yang lagi hobi pacaran silahkan putuskan, lanjutkan setelah nikah saja. Yang suka nyakitin hati orang, offkan, lupakan permasalahan. Masih ada pintu bertaubat. Jangan mengharap jodoh yang baik kalau kitanya aja buruk. Jangan mengharap jodoh yang mapan kalau kitanya aja masih bajingan. Nauzubillah. Karena apa? Karena jodoh adalah cerminan daripada kita sendiri. Jadi, jika Anda semua ingin tahu jodoh kita, berkaca, sadari apa yang telah kita berbuat. Itulah jodoh kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inti saya berdiri di sini, saya ingin mengajak hadirin sekalian, mari mulai malam ini, detik ini, saat ini juga, kita sadari apa yang telah kita perbuat. Kita bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Sadari apa yang telah kita perbuat, seberapa besar dosa kita. Tundukkan kepala kita, renungi bagaimana orang tua kita di sana. Lebih-lebih yang lagi punya hubungan, lebih-lebih yang juga pacaran. Ingat, orang tuanya tersiksa nak. Orang tuanya terluka, cuman kita nggak sadar. Apalagi di bulan puasa, jangan sampai kita tidak bisa merasakan manisnya bulan ini. Jangan sampai sholat kita yang beribu-ribu rakaat hanya mendapatkan lelah saja. Jangan sampai zikir kita yang berjam-jam hanya mendapatkan lelah saja. Jangan sampai puasa kita yang bertahun-tahun, yang berbulan-bulan hanya mendapatkan lapar saja. Percuma semuanya. Itu semua karena disebabkan satu, yaitu kemaksiatan yang tidak pernah bisa kita nahan. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.